Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, perkenalkan nama saya Rizky Wirantara. Saya berada di kelas B Teknik Mesin. NIM saya 20320063. Di sini saya akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai tugas besar perpipaan. Saya langsung share saja. Hmm. Untuk tugas besar perpipaan, saya mendapatkan plot untuk menjelaskan mengenai sistem perpipaan pada industri refinery. Nah, apa itu industri refinery? Ya, mungkin kalian tahu beberapa industri-industri minyak seperti Pertamina, Chevron, dan lain-lain ya. Jadi refinery adalah proses pengolahan minyak mentah, crude oil. Nah, ini crude oil menjadi berbagai jenis produk petroleum yang dapat langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku dalam industri petrokimia. Ya, untuk mudahnya kita tahu bahwa produk Pertamina seperti bahan bakar ya, bahan bakar minyak, oli, terus ada juga aspal dan lain-lainnya. Proses pengolahannya itu gimana ya? Nah, untuk proses pemurnian minyak, ini kita tahu bahwa minyak mentah, crude oil ini ya, yang baru dipompa keluar dari tanah, umumnya itu tidak memiliki manfaat sama sekali. Oleh karena itu, agar minyak mentah itu dapat memiliki manfaat secara optimal, minyak mentah harus melalui proses pemurnian di kilang minyak terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Maka eh, kita bisa menangkap bahwa di sini dibutuhkan sangat dibutuhkan perencanaan mengenai perpipaannya ya. Pasti sangat membutuhkan perpipaan di sini ya untuk pendistribusian gitu. Oke, lanjut. Untuk proses pemurnian itu apa saja sih yang dilakukan? Yang pertama itu ada distilasi. Nah, distilasi ini adalah penyulingan atau pemisahan zat dalam minyak mentah berdasarkan perbedaan suhunya. Nah, kita bisa lihat di sini dari minyak mentah terus dipanaskan dengan suhu tertentu akan menghasilkan berbagai produk seperti ada petroleum gas di suhu 25 derajat Celcius, ada gasoline di suhu 25 sampai 60 derajat Celcius, gasoline. Terus ada nafta 60 sampai 180 derajat Celcius, ada parafin itu di titik 180 sampai 220 derajat Celcius, ada diesel 120 sampai 250 derajat Celcius, fuel oil di titik 250 sampai 300 derajat Celcius, ada lubricating oil di titik 300 sampai 350 derajat Celcius, dan selebihnya ada aspal. Ini produk-produk yang sangat penting ya. Oke, selanjutnya adalah ini ada proses cracking, steam cracker. Nah, apa itu? Proses ini adalah proses di mana untuk memisahkan molekul ya, menjadi molekul yang lebih kecil, molekul hidrokarbon menjadi molekul yang lebih kecil. Seperti itu. Selanjutnya ada treatment. Dari proses cracking tadi, untuk lanjut ke proses selanjutnya, itu harus ada pengolahan khusus di bagian treatment ini. Ini pengolahan ini fraksi hidrokarbonnya tadi ya untuk pengolahan lanjutnya. Ada treatment khusus di sinilah. Selanjutnya, nah ini produknya untuk
di sini merupakan unit untuk proses formulasi dan blending. Jadi apa itu ya? Formulasi dan blending itu proses pencampuran fraksi-fraksi hidrokarbon setelah penambahan bahan yang difusikan untuk mendapatkan produk akhir dengan spesifikasi tertentu. Yang ya ini spesifikasinya seperti ini ya. Jadi destilasi itu hanya proses untuk pemanasannya itu. Nah, kemudian ini ada PFD untuk di industri refinery. Ini secara umum seperti ini ya, sangat mudah dipahami. Di sini ada bahan minyak mentahnya di sini, crude oil. Kemudian ia akan dipompa, terus melalui heat exchanger. Kemudian, eh, ya melalui heat exchanger ini valve ya, valve. Kemudian pompa, terus melalui heat exchanger. Kemudian bisa melalui desalter, kemudian langsung lanjut ke furnace. Nah, di sini. Ini untuk tadi adalah proses distilasinya ya. Nanti di sini akan menghasilkan berbagai macam seperti pelumas, diesel, nafta, ya, gas, PM, dan lain sebagainya. Seperti ini gambaran untuk proses atau sistem perpipaannya seperti ini ya. Nah, sistem perpipaan untuk industri refinery-nya seperti ini. Kemudian ada PNID ya. Contoh kasusnya adalah misalkan ada sebuah perusahaan minyak, sebut saja mungkin Pertamina gitu ya. Untuk saat-saat ini kan Pertamina sedang membuka lahan untuk menambah kilang minyak di Cilacap gitu. Itu lahannya sangat luas. Nah, ini adalah contoh YNID untuk pendistribusian dari kilang satu kilang ke kilang yang lainnya. Pendistribusian minyak, ya pendistribusian bahan bakar bahannya lah dari kilang satu ke kilang yang lain. Saya akan menunjukkan YNID yang lebih lengkap. Jadi ini YNID-nya. Sini ada kilang. Eh, ini didistribusikan lagi ke kilang selanjutnya ini. Di sini mungkin ada proses-proses lain. Yang jelas pasti dipompa dari kilang satu ke kilang lain. Itu berlanjut ke kilang yang lainnya juga. Nah ini seperti itu. Untuk rinciannya saya kurang memahaminya. Mohon maaf sebelumnya. Intinya ini adalah contoh kasusnya seperti ini untuk industri refinery. Proses dari pendistribusian kilang ke kilang. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai perpipaan di industri refinery. Kurangnya saya mohon maaf. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.